Hop. Satria Baja Hitam. Berdua. Lagi kita ngerang masih. Kan udah bilang kemarin mau persiapan buat rapat ntar malam. Ke Power Ranger sih, oh Satria Baja Hitam itu, Kotaro Minami. Mirip banget sama gua kan, rambutnya doang. Mas jadi buka lain Pekalongan nggak mas? Ntar malam lah. Ntar malam kan aku udah bilang, aku tuh banyak banget orang posting poster-poster itu. Emang nggak aku approve karena apa? Karena aku sendiri belum memutuskan. Makanya, wong aku aja belum ngasih pengumuman resmi bro. Malah udah kemana-mana beritanya. Berarti kalian emang nungguin aku banget ya di sana ya. Kalian doain aja, karena masuk itu pertimbangannya banyak. Orang buka jalur itu nggak kayak plus enggak. Aku harus nyiapin dulu lapangannya, harus nyiapin orang-orangnya, cocok apa enggak sama karakter, visi dan misi perusahaan. Itu kan harus harus disiapin benar-benar matang. Jadi nggak asal buka gitu lagi. Tapi kok udah geger Mas HR bakal buka lain Pekalongan karena ini HR. Ini HR. Terus seandainya ngomong PO-PO lain mungkin selenting-selentingannya biasa aja. Bukannya aku udah bilang sama kalian. HR tuh dari dulu jaga sikap. Nah aku tuh kalau ke terminal-terminal manapun ngati-ngati. Karena orang ngelihat aku di terminal itu pikirannya udah pasti wah ini buka jalur apa segala macam bla bla. Mas Mimi bagian ngurus-ngurusin trayek, KPS, surat-surat. Mimi. Ayo, wong awake dhewe iku duwe KPS Pekalongan wis awet 100 tahun yang lalu ya. Iya. Ono wong ngomong Haryanto ra duwe trayek Pekalongan. Mulane aku ngomong, kalau ada yang bilang Haryanto enggak punya trayek Pekalongan, suruh taruhan sama aku. Kalau emang aku nggak bisa nunjukin, tak kasih 1 bis. Tapi kalau aku bisa nunjukin, jari-jari tangannya dia itu potongan kasih ke aku. Enak ya? Diketawain orang ngomong kayak gitu sama Haryanto. Pak Haji Haryanto itu salah satu legenda hidup yang masih ada. Salah satu di Indonesia. Kamu samain sama pengusaha-pengusaha kemarin sore yang kemana-mana nggak pakai izin. Jangan. Lain-lain Pekalongan rata-rata pendatang mas. Iya, makanya aku masuk ke sana itu karena memang nggak ada pengusaha pribumi di sana yang kuat tuh nggak. Semua pendatang semua. Udah gitu pertimbanganku yang kedua, aku tuh nggak pernah ngeributin orang lain yang nggak punya izin di situ. Nggak pernah karena apa? Karena aku sama-sama pendatang, aku tahu diri dong. Tapi jangan nyolek aku. Kalau aku udah nggak nyolek kamu, kamu jangan nyolek aku. Kalau kamu nyolek aku, berarti kamu harus siap nanggung konsekuensinya. Gitu aja. Master Gaplek gak pengen direkrut masuk Haryanto mas. Oh, ntar deh kamu kalau lihat vlogku sama Master Gaplek paham. Driver Kuningan itu istimewa mas. Dia beda sama driver umumnya di daerah Jawa Timur apa Jawa Tengah. Jadi buat mereka keluar dari wilayah mereka tuh kemungkinan kecil. Yang dibikin bilang panas itu karena posisi sekarang ini posisi pandemi. Banyak orang bingung buat nyari uang di mana. Jalur mereka semua sepi rata-rata. Akhirnya mereka semua mau nggak mau ekspansi gitu, buat nutupin kekurangan jalur yang ada. Bisnya yang tadinya laku di sana jadi nggak laku. Akhirnya pindah buka yang lain. Aku sih paham. Aku ngerti, makanya aku diem. Guna-gunain bis pariwisata dari PO lain dimasukin ke dia kemana-mana.
nggak masalah. Maksudnya aku tuh nggak berhak ngejudge gitu, karena memang posisi saat ini tuh sulit buat semuanya gitu. Tapi kalau aku diem, jangan kamu jangan apa ya, jangan kamu sentuh gitu, jangan kamu ulik-ulik gitu. Kalau aku udah diem, kamu jangan ganggu. Karena kalau kamu ganggu aku, kamu tak makan tetap. Iya Mas, di Sulawesi banyak. Iya, makanya. Kalian nggak resmi loh, aku diem. Lah aku resmi kok kamu ngoceh, ya gue tempeleng lu lah. Kalian tahu nggak sih, sejak puluhan tahun lalu lah mungkin, 6 tahun 7 tahun, 6 tahun 7 tahun, teman-temanku pengusaha-pengusaha lain di wilayah-wilayah mereka tuh udah mulai diserang sama kapitalis-kapitalis kaki-kaki besar. Dan mereka itu pengusaha-pengusaha pribumi. Kasihan Mas, yang tadinya kuat jalan jadi enggak. Udah gitu modelnya kapitalis itu modelnya masuk kadang nggak pakai izin. Orang kalau tahu aku di lapangan dari 18 tahun lalu pun sekalipun, aku ya kayak gini nih orangnya. Kalian kaget kan karena emang kalian baru ngelihat aku sering aktivitasku 2 tahun ini kan, 1 tahun ini. Aku dari dulu ya kayak gini. Siapapun yang salah tak perangin tuh. Siapapun yang bener ya tak temenin, tak lindungi. Ya aku maksud kapitalis itu nggak ada hubungan sama pribumi. Gini loh, yang tak masuk pribumi itu maaf ya, bukan Chinese, bukan apa, bukan. Pribumi itu putra daerah. Contoh nih Haryanto buka di Kudus, berarti kan aku pribumi toh. Mas Didit maju lancar, orang Wonosari, Gunung Kidul, buka Wonosari, Gunung Kidul, pribumi bukan? Ya putra daerah. Kalau aku misalnya makanya aku memposisikan diriku, kalau aku ditanyain sama orang, Mas ke Solo, ke Wonogiri, aku pendatang gitu, aku tamu. Paham nggak? Aku nggak pernah ngaku pribumi Wonogiri, enggak. Makanya semua peraturan di tempat-tempat pendatang itu tak turutin semua maunya mereka. Jadi ini buat pelajaran benernya ketika kalian dulu bertanya tentang bintang laut. Kenapa dulu di Haryanto body base ada tulisan PT Bintang Laut? Itu karena aku menghormati pribumi sana. Gitu loh. Pribumi sana dulu punya peraturan. Kalau mau masuk Wonogiri pertama kali, kamu harus pakai harus menggunakan mengakuisisi trayek-trayek dari PO-PO pribumi di sini yang dulu ada tapi sekarang udah nggak laku gitu. Bang, aku sebagai tamu, sebagai pendatang, tak ikutin, tak turutin walaupun aku udah punya KPS asli gitu. Paham nggak? Andai kata aku nggak kepengen ngedengerin bacotannya dia atau omongannya dia mereka, aku bisa-bisa aja gitu. Tapi enggak, aku tetap menghargai mereka. Kalian maunya gimana? Mas harus pakai akuisisi trayek PO lain. Akhirnya aku ambil Bintang Laut. Akhirnya damai kan, adem. Walaupun aku udah punya trayek asli KPS sendiri loh. Tapi aku masih peduli gitu sama omongan mereka. Karena apa? Mereka senior saya. Assalamualaikum Mas Rian, mau tanya kalau mau daftarin anak yatim untuk dapat satu, hubungin agen terdekat kita. Agen terdekat sampean di mana? Agen Haryanto terdekat di tempat sampean. Mas, apa Haryanto bisa buka saham buat investor? Aku tuh udah klarifikasi ratusan kali loh. Pak Haji itu nggak mau Mas. Pak Haji itu nerima proyek dari pemerintah aja nggak mau. Nerima investor dari mana-mana tuh nggak mau. Bukan berarti nggak ada yang nawarin, gila loh. Yang nawarin Pak Haji itu lebih gila dari yang lain-lain malah. Haryanto udah tergolong paling gede. Pak Haji nih loh, kalau mau nerima 50, 100 bis, 200 bis dibeliin sama orang. Pak Haji nggak mau. Mendingan kecil-kecil gini punya sendiri. Kecil-kecil gini punya sendiri. Soalnya apa? Orang itu uangnya dari hasil haram apa halal kita nggak tahu. Syubhat itu nggak mau banyak. Daripada ngereget-ngereget. Kalau orang Jawa bilang gimana ya? Nggak ngereget-ngeregeti usaha. Jadi kalau ada isu-isu di luar sana, Soimah punya saham, ini punya saham, tai, nggak ada. Investornya Pak Haji itu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak. Kenapa sih orang pada curiga investornya Haryanto? Karena orang pada nggak percaya kalau ada pengusaha Muslim pribumi, kok bisa gede kayak gini tuh, orang jadi bertanya-tanya. Mereka lupa kalau Pak Haji itu punya Allah.
yang menghargai. Pak Haji cukup minta dikasih semua sama gue. Perusahaan dari individu pribadi, kalau untuknya untuk umat lah. Emang untuk siapa? Untuk karyawannya, untuk anak-anak yatimnya, untuk orang-orang di sekitarnya, untuk umat Islam semua. Masuk Pak Sukabumi, apakah tetap beroperasi? Beroperasi. Nunggu Rianta bisnya siap, baru Maduranya tak tutup di sana. Aku kemarin ditelepon sama Rianta Lorena, sekitar minggu yang lalu loh. Back tuh ceritanya Rianta Lorena. Gue ditelepon tuh sama Bang Rianta kan. Bro, lu buka Sukabumi, selamat ya, dia bilang. Dia kan orangnya emang kayak gitu kalau ngomong. Suka nyindir-nyindir nggak jelas gitu. Iya bang, lu buka mana? Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah bang. Gua lihat ada Madura juga, dia bilang. Iya sama Madura bang. Terus, emang kenapa bang? Lu tahu kan itu di pinggir gerbang tol, tanah di kanan 2 hektar punya gua, tanah di kiri 2 hektar punya gua dia. Iya bang, itu kalau kira-kira gua urukin bisa lewat apa kagak? Gua spontan nangkep dong apa yang dia omongin. Siap bang, salah gua bilang. Kapan lu mau masuk, ntar gua keluar. Orang sama aku tuh udah paling enak, tinggal ngomong aja. Apa gara-gara ada pembangunan tol mas? Enggak. Rianta itu ngingetin, maksudnya dia juga pengen buka Sukabumi, cuman dia kan punya garasi di sana. Intinya ya karena di situ lahannya terbatas, dia minta udah buat gua aja gitu. Lu nggak usah, ntar kalau gua udah buka siap gua bilang. Aku tuh enak kok jadi orang, karena kan dia udah kayak abang gua sendiri. Ya, aku tuh kalau di hadapan orang, makanya kalau kalian lihat mas sama orang sama siapa aja baik, karena memang aku setiap berhadapan sama orang tuh aku ngerasa lebih hina dari dia. Dosaku jauh lebih banyak dari dia, kebaikanku jauh lebih sedikit dari dia. Makanya aku kalau ketemu sama orang siapapun sungkan. Malu lah, ngerasa malu sama diri sendiri, dan itu keluar dari hati, bukan dari mulut. Kira-kira grand opening Pekalongan kapan mas? Aku nggak bisa ngomong banyak sama soal Pekalongan. Nanti malam aku habis rapat, habis meeting, semua udah ke pola, baru aku bisa ngasih pengumuman resmi. Bayu Soka 5 unit Parwis Hercules buat Pekalongan kah? Nantilah, kasih aku waktu sampai ntar malam. Oke, habis rapat aku live. Kalian boleh tanya apapun tentang Pekalongan. Pengurusnya Pekalongan Mas Udin Hercules, insya Allah kalau ada jodoh sama dia. Udin itu nickname-nya Gemilang. Anaknya Pak Herman Hercules juga sama. Kalian tuh harus ingat kalau aku itu PO Haryanto lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi kalau aku belum ngerasa punya armada yang mumpuni dan layak untuk ngelayanin penumpang, aku nggak akan jalan gitu. Terserah kalian marah, daripada kalian ternaik terus kalian komplain gara-gara bisa kurang ini kurang itu, ya kan? Mending aku nggak usah buka. Gitu. Mas Ren, kenapa Mas Hendra Ahok pertama kali jarang berangkat? Dulu kan mandor ada gila sih. Iya, jarang jalan. Dulu pengaturannya agak berantakan karena periode itu yang megang divisi selatan masih orang yang habis aku keluarin kemarin. Makanya kemarin kan aku sering ke Solo pertengahan setahun ini, karena kan aku habis ngabisin orang-orang divisi Solo. Kepala divisiku yang di sana, wakil divisiku tak keluarin semua seanak buahnya semua. Tak pecat semua. Karena aku anggap nggak bisa membawa visi misiku untuk mensejahterakan karyawan. Dah itu aja paling gampang. Mas, maaf tadi maksudnya di awal kalau PO Lorena Karina buka Sukabumi, Haryanto mau tutup nyun sewu kalau iya. Intinya kalau Lorena mau buka Madura di sana, aku angkat kaki dari sana Maduranya tok, cuman Maduranya. Soalnya dia lagi invest double decker di Laksana, kan ada 10 unit itu, rencananya mau dijalanin sana. Ya aku pengertian aja lah. Persaingan jalur semakin ketat. Haryanto tuh sejak kapan sih punya saingan? Aku saingan cuma sama
NS doang dulu sekali, aku udah jelasin, dan itu emang tak jelasin di publik juga. Aku tuh ngerasa kompetisi itu sama NS tok 12 tahun head to head. Setelah itu ya udah. Apakah Mas Rianta sendiri yang nembung Mas Rianta? Iya, Bang Rianta sendiri. Aku biasa telepon-teleponan. Orang sama teman deket kok, gimana, sama sahabat, udah kayak abangku sendiri. Mas Rian, kalau ada perusahaan yang membebankan potongan gaji 30% jika tidak tembus target, apakah perusahaan tersebut dolim, Mas? Enggak juga, karena itu kan pilihan, kamu mau atau enggak, ya kan? Itu pilihan, kamu mau apa enggak. Kalau kamu mau silakan kerjakan, kalau enggak kamu keluar. Itu kan bentuknya pilihan, jadi enggak, tergantung, silakan kamu aja nyikapin. Semalam aku habis muter Kapuk, Grogol, Roxy, terus adalah nggak perlu jelasin, buat persiapan Pekalongan memang. Makanya aku survei semua sendiri, tempatnya aku suka apa enggak, cocok apa enggak. Terus ntar malam kan meeting, jadi aku bisa ngomong ke mereka, andai kata aku buka, aku minta perubahan di mana. Karena nggak semua yang sudah kebiasaan yang ada itu aku cocok gitu. Aku tak beli oleh-oleh buat anak-anak dulu, tak off dulu. Makasih banyak yang udah nemenin live-ku. Semoga kegiatan kalian, aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah hari ini. Amin. Salam sayang dari aku. Assalamualaikum.